satu lagi nih, Jero ya, sesuatu yang istilahnya menjadi grey lah di masyarakat, gitu, abu-abu. Kami sekali lagi ingin tahu dari narasumbernya sendiri. Gitu. Orang kan mungkin bahasa ininya sedekah ya, sedekah atau di Hindu itu apa? Punya. Kalau di Hindu punya. Punya. Nah, dalam bentuk apa aja sih sebenarnya? Gini, yang dimaksud dengan punya itu adalah gini. Punya ada dua makna deh. Kalau di Sanskrit, punya artinya suci, dan punya artinya sumbangan, amal. Amal. Artinya dana punya artinya harta yang disumbangkan dengan hati yang suci. Ada 3 bentuk punya nih, kalau di Hindu ada dharma punya, ada dana punya, ada widya punya. Dharma punya ini kita memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Suatu kebaikan. Ya, kita berbuat baik. Simpel sekali. Misalkan ada yang orang bertanya di mana tempat niki, kita kasih tahu. Nanya alamat. Ya, endahnya cukup berbuat baik dengan orang lain itu. Memberi advice itu juga termasuk ya, memberi saran itu juga termasuk punya. Punya ada. Kemudian widya punya. Nah, seperti contoh tiang diberikan pengetahuan mungkin yang lebih dari teman-teman. Itu yang tiang punya. Sedangkan secara materi tiang kurang. Tiang ini yang ambil. Widya punya tiang bagikan ilmu seperti mungkin kan. Itu widya punya dia. Pengetahuan artinya. Dengan tidak berharap apa-apa. Nah, dana punya harta, uang, materi. Materi berupa uang, berupa harta, apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan hati yang tulus suci, seperti itulah disebut ke tempat-tempat suci dan punya. Inilah yang berkarma nanti di kehidupan lah, yang akan datang. Makanya orang-orang kaya makin niki yang bergelimang harta, milioner, mungkin beliau sedang berderma di dana punya, harta yang dia lakukan. Jadi di kehidupan makin itu yang dinikmati. Berarti kalau orang pintar tuh dulu berarti widya punya, widya punya, berarti pengetahuan yang dia bagikan. Makanya seperti para rohaniawan, terus dosen-dosen, guru-guru itu mungkin di kehidupan yang lain, di kehidupan yang lalu dia mempunyai pengetahuannya untuk orang lain. Kan sia-sia kalau kita punya pengetahuan untuk kita sendiri, dan dibawa kan sia-sia. Betul. Tidak kita bagikan. Cuman selama ini kan mostly juga ya, orang taunya yang disebut mau punya itu kalau berupa uang. 3 macam deh. Dan kadang begini juga, maaf banget kita ngomong fakta ya, di masyarakat tuh kadang orang begini dia ngomong, ya kamu sih bisa ngomong gitu enak, kamu bisa nyumbang karena kamu sudah punya gitu kan kayak tadi, nggak mesti harus uang. Maaf, itu senyum juga punya Ya, kita ya sedekah lagi nih Jang juga pernah baca atau dengar ya orang berkata bahwa misalkan kamu terlalu sibuk nih sembahyang, meditasi, puasa, tapi kamu tidak pernah melakukan sedekah, punya, beramal, zero, sia-sia. ya, karena gini istilahnya, tirakat atau lelaku spiritual yang kita lakukan sembahyang kan untuk kita, untuk diri kita, to self ya, ke diri. Tetapi belum bisa menyenangkan Tuhan itu sendiri. Dengan apa menyenangkan? Seva, pelayanan. Makanya salah satu mencapai Tuhan itu pengabdian dan pelayanan. Itu baru bisa menyenangkan Tuhan. Ya ini lagi mau bakti, dia bawa keluarga sing makan mesti sing rungu. Ya, kan itu artinya banyak yang cari pura ke sana kemari, kan gitu terusnya ritual di sana sini. Ya kan? Terus makanya nih dah. Makanya kok simbol kayak terus sama kemulan ada panglima gitu. Kan ada
ada yang memang kan itu realita di masyarakat ya, biar kita semua tercerahkan, betul nggak ya? Kadang itu dah dengan anak kita sendiri kita arogan, marah-marah dan sebagainya. Terus tapi kita sering itu dah ini ke sana kemari, itu bagus juga. Tapi harus diimbangi dengan sedekah, punya gitu. Artinya gini, implementasinya yang penting. Konsep tapak dara niki yang perlu dipahami sebetulnya. Ini rega menek kan sembahyang lain, tapi sing rungu aja nih di sekitar kita kesiten ada keseimbangan. Makanya orang suci itulah orang yang seimbang. Sing di putih, sing di selem, tengah-tengah ya. Itu orang suci. Buddha kan gitu. Yang di putih dia orang sing nawang selem, sing seimbang hidupnya. Terus Mapunyo itu ini saya baru teringat langsung loh ditanya ini penting saya tanyakan. Ini ada misalnya saya nih menderita, kemudian ya, dia hidupnya susah banget kan itu, terus ada nih disinyalir juga bilang itu tidak boleh kita membantu dia. Kenapa? Karena dia sedang menjalani karma. Kita tidak boleh Mapunyo sama dia, misalkan sama sekali misalkan tidak punya rumah atau tidak bisa makan gitu loh bilangnya. Nah, unyuk-unyuk kita datang nih bantu, kasih beras atau kasih duit, itu tidak boleh karena dia sedang menjalani karmanya. Kalau kita datang membantu kayak berupa tadi itu benar nggak? Karma buruknya dia malah lari ke kita yang niat mau bantu. Itu berbanding terbalik jadinya ya. Berarti hukum Mapunyo tidak berlaku dah jadinya. Keliru berarti. Artinya hukum yadnya ini tidak berlaku jadinya. Kan kita hidup ini kan harus saling bantu. Iya, salah. Kalau memang layak untuk dibantu, apalagi sudah jelas-jelas tidak punya rumah gitu kan. Iya, pokoknya menderita kan semestinya kalau kita punya bantu. Ya, kita bukan mencampuri karmanya dia. Bukan. Justru membebaskan karma kita sendiri. Ketika kita membantu gini, ketika kita membantu memberikan dengan tulus ikhlas, apalagi orang membantu itu tepat, justru niki karma kita sendiri niki yang kita bebaskan. Makanya ketika dia menolong, kan ada orang yang sakit nih, sembuh, dia bicara dalam hati, saya sudah membayar karma buruk saya di masa lalu. Itu satu karma yang lepas. Ketika kita bisa menolong orang seperti itu, katakan di dalam hati seperti ini, saya sedang membayar karma masa lalu. Itu berbanding itu. Iya, coba. Kan baut jadinya. Tapi kadang bayangkan ya, kalau kita itu benar-benar terdoktrin dengan teori itu, kan salah dong. Justru kalau tiang memahami karma, justru ketika kita menolong, kita sedang melepas karma buruk kita. Lepas deh. Kita ini semakin ringan, makin bahkan mengikis. Makanya di cara Samusaya kan ada salah satu untuk mengikis karma kita adalah berbuat dharma. Dharma itu kebajikan. Di dalam kebajikan itu ada sedekah, pelayanan, kan itu di dalamnya nih. Itu artinya kan berbanding terbalik. Kok kita yang nolong karma mereka? Iya. Malah kena karmanya. Iya. Karena berarti dia sedang menjalankan karma. Yang kurang setuju dengan itu. Karena ketika kita menolong justru karma kita yang melepas karma buruk kita. Makanya saya berpikir, wah kalau seperti itu konsepnya, kan jarang orang yang berjadinya. Iya, orang yang seperti asuhan kan nggak mau dia lagi. Malah sakitnya itu pindah ke Justru yang menjadi beban ketika memberikan dakwah, ceramah, dharma wacana salah, itu yang parah. Kualitasnya yang paling tinggi Pak Jero, karena yang pernah baca nih ya, yang pernah baca bukan baca ya, di ahli numerologi kebetulan bahwa punyo atau sedekah yang tertinggi itu adalah jika kamu melakukan itu dengan bagian dari tubuhmu. Itu contohnya kayak
nggak sih, misalnya ada orang yang salah jalan terus kasih advice, dia ke jalan yang benar gitu. Ada orang misalkan yang membutuhkan advice itu, ketimbang kita punya uang jeblok. Yang paling tinggi adalah pengetahuan, widya punya. Karena ketika kita memberikan pengetahuan, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tersesat menjadi terbebaskan dia. Gelap menjadi Misalkan gini, dia tidak punya pekerjaan, yang terus bang pipis, malas dia. Itu juga harus tepat sasaran. Sedekah itu tepat sasaran, sehingga apa yang kita sedekahkan, apa yang kita punyakan itu benar-benar tertarget, tidak melenceng gitu, tidak mubazir. Itu sebenarnya ada nggak tempat-tempat yang memang tempat atau waktu atau bagaimana sih cara punya tentang punya itu biar teman-teman yang lain juga tercerahkan gitu. Ada nggak itu ini aturan? Ada, memang etika berpunya itu ada. Etikanya dia. Memang di dalam kita mau melakukan sesuatu, apalagi punya, kan kepada siapa saja kan bisa. Kan di dalam keluarga kita belum pernah mempunyai nih orang-orang terdekat. Keluarga, terus teman-teman yang sering dekat. Kemudian kita mempunyai ke tempat lain. Sudah ke tempat yang jauh. Itu etika namanya. Etika mempunyai, makanya kan di polemik kita di dalam keluarga. Di keluarga kan konten mempunyai gitu ya. Bojojo. Itu etikanya. Etika mempunyai. Makanya orang berpunya pun ada etikanya. Sebetulnya kan sah-sah aja ya. Tetapi kembali kepada siapa dulu kita berpunya. Kemarin kan Bu Yani bilang kalau kita menanam di aspal, menanam di ladang boleh gitu, aja, boleh aja. Seperti itu boleh. memang. Tapi mau tumbuh enggak? Ya. Gitu. Jadi mempunyai, jadi lakukan punya itu dengan tepat, biar betul-betul ada manfaat yang dirasakan. Artinya kemana dulu nih? Kita sekarang nih. Kembali ke orang terdekat dulu. Orang terdekat, orang tua. Ya, orang tua, saudara itu dulu yang kita utamakan. Terus bagi kita misalkan, Keluarga istrinya keluarga, intinya keluarga gitu. Terus misalkan bagi pengusaha nih, kayak adik punya karyawan gitu, itu kan Iya, orang terdekat juga. orang ya? terdekat. Orang yang sudah membantu menyukseskan kita itu perlu kita itu punyakan. dulu. Oke, terus Setelah nanti kita di intern ini sudah kita lakukan, baru kita keluar itu ke orang lain. Orang lain. Ya, orang lain yang membutuhkan tepat sasaran. Itu. Jadi ketika kita melakukan punya dengan tepat sasaran, orang yang betul-betul membutuhkan kita berikan, punya itu akan bermanfaat. Itu ada di Undang-Undang Sastra ada. Gitu. Kembali saya hanya ingin mengkonfirm aja, merekonfirm gitu biar apa yang memang dilakukan itu benar sesuai ininya. Nah, saya juga pernah dengar yang tadi itu benar, ke orang terdekat saya pernah dengar. Setelah itu kita ke ini orang-orang yang mengajarkan kebaikan seperti guru-guru, termasuk seperti Guru Pandit juga berarti ya, resi, pemangku. Itu artinya keresiatnya dia. Ya, terus ke tempat-tempat yang mengajarkan kebaikan, kayak pura berarti kan, terus maksud ke tempat ibadah maksudnya. Ibadah. Itu benar ya? Benar, benar karena sekali. selama ini konsep, pernah nggak Adik dengar kayak gini? Ini teman entah dia di hang atau apa ya? Oh, saya sudah bersedekah, saya sudah mempunyai, kemana ada anak-anak muda ngumpul lagi minum, di sana dia mempunyai, maksudnya nyumbang gitu loh. Dianggap dia udah mempunyai gitu. Terserah kan ya, aku sudah mempunyai gitu maksudnya. Nah, dia merasa udah gini. Kembali ke tidak tepat sasaran. Kan dia hambur-hamburkan uang. Itu kan. Tetapi kalau kita logowo ikhlas itu tidak apa-apa. Apa juga. Dan kenapa masalahnya? Kembali ke ikhlasan. Ya, berarti kita ikhlas dengan teman. Tetap cuma manfaatnya yang belum tepat gitu. Iya. Terus juga dibilang jangan dulu seperti tadi, berarti oke, setuju ya, jangan ke tempat jauh dulu. Misalkan orang kan
mungkin untuk tidak dapat nama kali ya dia. Iya. Kan mereka tuh jadi panti asuhan, sementara memang sama orang tuanya aja belum pernah. Waktunya berarti itu juga tidak tepat. Tidak tepat. Justru etikanya yang kurang tepat. Semestinya kita ujungkan dulu, kita utamakan orang terdekat, orang tua, keluarga terdekat. Misalnya itu misalkan kan. Terus kalau kita punya guru-guru spiritual rohani itu kita terus ke tempat-tempat suci, ke pura itu kan bagus. Iya, Itu berarti tepat sasaran. lewat itu dulu, prioritasnya ke sana dulu, Iya. baru yang itu. Nah, jalan antara Dharma Punya dengan Widya Punya ini yang kita berikan. Kita berikan jalan yang lah mau pengetahuan, mau dia pengetahuan, jangan pengetahuan. Kamu harus gini gitu. Biar tidak malas dia. Itu nilainya tinggi dan karmanya baik kan itu? Baik. Sama juga sebaliknya, misalkan kita ngasih misalnya ngasih sesuatu yang menyesatkan dan orang itu percaya melakukan itu, karma buruk berarti. Karma buruk. Makanya gini, orang penceramah memberikan Widya Punya, apa yang kita ceramahkan ini salah. Sekian ribu orang yang kita ceramahi, sekian ribu orang ya menanggung dosa. Kita yang menanggung dosa mereka. Dari sekian mereka itu ke Iya, nggih. Yang memberikan wacana. Karena kita yang Salah memberikan. itu juga pasti ada istilahnya akan Terkembali ke karma pahala. ya. Jadi kalau memang memberikan ceramah yang betul-betul tidak mengada-ngada, tidak melebihkan, tidak mengurangi. Kalau tiang dengan ibu Pak Kadek, tiang bukan menceramahi, tiang artinya bukan penceramah. Kembali kita tiang niki share pengetahuan sebetulnya, bukan menceramahi. Tidak berani menceramahi orang, karena lihat dari berbagai kehidupan orang-orang penceramah itu sulit juga. Kadang memberikan advice dengan orang lain, nah iya pedidina angon singida di dalam intern keluarga ada kadang singida angon sulit. Dia banyak menemukan seperti ini kan. Hidang ya nutrien anak di tengahnya singida kita untuk digunakan di intern di dalam keluarga aja belum bisa. Makanya dia tidak berani sekali menceramahi dan menasihati dan berani. Sesimpelnya sekali, suatu hal yang kita lakukan membuat orang lain senang, itulah yadnya. Bisa membuat orang lain senang. Contoh misalkan Bu Yani dalam keadaan kalut nih, ada masalah, mampu dia membuat dia senyum deh, bahagia, itu yadnya. Berarti itu yang bisa kita korbankan untuk membuat orang lain senang. Itu yang paling tersimpel. Korban suci artinya yadnya, yadsna. Makanya kalau yadnya tidak dilakukan dengan ketulusan hati, cok gede itu ini utama jemak dan sia-sia deh. Karena kita yang tidak bisa menerima keikhlasan ini sulit, sia-sia. Berarti yadnya kan bukan cuma aturan aja, maksudnya aturan Banten kan bukan itu. Bukan. Kan orang kan yadnya. Bagaimana kita menghancurkan media Banten ini agar kita sendiri juga ikut mengorbankan dengan apa? Dengan keikhlasan. Kan korban harus ikhlas. Betul. Artinya kita ikut Ya, kan, kita kan, ya kan semua korbankan ya. Kan itu pikiran ya. Kan menyangkut ke materi juga orang. Apa itu punya, ngapain juga melihatnya. Punya ini kan artinya dah. Punya artinya suci dan amal. Kalau yajna itu dah korban suci, artinya sesuatu yang kita lakukan dengan tulus itu yadnya.